Baik, alhamdulillah selamat datang Bapak Ibu, selamat bergabung di meeting Zoom pada siang hari ini. Pak Edi, Ripun bisa dimulai atau menunggu 5 menit lagi? Mohon izin. Baik. Pak Edi, bisa dimulai sekarang atau nunggu 5 menit lagi, Bapak? Yang hadir sudah pinten, Bu? Ini 33, Pak. 33. Kalau kelas 1 dan 4, seharusnya 2 kali 50 ya, sekitar 100-an. 100. Gimana? Atau nunggu 50-an? Nggih, ngeten nggih, Bu. Ya. Jadi 5 menit lagi nggih, Pak. Nggih, nggih. Tapi sebelum botol enak nih.
Siapa yang belum bisa gabung? Belum bisa masuk? Bu, coba di cross check. Sun. Mungkin di absen per gugus ngaten Pak. Iya, mungkin Bu, betul begitu. Monggo silakan Bu. Monggo Pak Edi atau Bu Anu bisa di absen dulu Pak, yang belum hadir gugus mana ini rata-rata. Nggih. Jati Mulya Dinaya Uyuni Mojolangu Tasik Madu 2 Bunina Lowok 3 Bu Silvia nu SD pundi nggih? Surya Buana itu Pak. Surya Buana. Belum. Tulus 4, Tulus 1. Iya, Surya Buana, Pak. Nggih, Surya Buana. Bu Uswah nggih. Nggih. Bu Nevina. Bu Yanti. Putrina. Pak Edi hafal ya, hebat sekali. Sumbersari 2. Bu Retno. Merjosari 1. Tasik Madu. Mohon izin Pak, Nggih. Tulung 2 sudah hadir. Oh nggih.
Bu Mistin. Bu Nikmatus niku SD pundi? Jatimulyo 5. 5 nggih. Bu Habibah Tunjung Sekar 2. Sumber Sari Dinoyo. Enggak apa-apa dimatikan ya, Pak. Di mute aja dulu, Bu. SD Gracia Nusantara hadir Pak, ada di chat ini. Oke. Jumlahnya sudah 51 Pak Edi. Nggih, monggo sudah pantas dimulai. Sudah layak untuk dimulai nggih, Pak Edi. Nggih. Monggo Bu Ayu. Baik, alhamdulillah peserta meeting Zoom pada siang hari ini sudah mencapai 51 peserta nggih. Untuk itu mohon izin nggih Pak Edi dan juga Bapak Ibu sekalian untuk meeting Zoom-nya saya mulai. Sebelumnya saya mau berpantun sedikit Bapak Ibu nggih. Pergi ke Palembang naik kapal selam. Naik kapal selam. Oh nggih, boleh nanti ada cakep ngoten nggih. Pergi ke Palembang naik kapal selam. Cakep. Naik kapal selam, nunggu di dermaga. Jika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah menjawab salam saya tadi nggih. Mohon izin Bapak Ibu sekalian selama meeting Zoom nanti berlangsung untuk bisa memastikan bahwa mikrofon panjenengan semuanya dalam keadaan mati nggih atau dalam keadaan mute nggih. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua K3S Kecamatan Lowokwaru, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru kelas 1 dan kelas 4 SD di Kecamatan Lowokwaru. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada siang hari ini kita dapat mengikuti bimbingan singkat penyusunan rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila kelas 1 dan 4. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Nabi Agung Muhammad SAW yang sangat kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian telah berkenan hadir pada meeting Zoom pada siang hari ini. Mohon izin, perkenalkan saya Bu Ayu dari SD Insan Amanah yang akan memandu acara pada siang hari ini. Adapun susunan acara pada siang hari ini adalah pembukaan, kemudian sambutan dari K3S, kemudian bimbingan singkat dan juga penutup. Memasuki acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Perlu kami informasikan bahwa meeting Zoom pada siang hari ini kita record nggih Bapak Ibu nggih. Langsung saja acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua K3S kepada Bapak Edi Rianto MPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Edi. Oke. Terima kasih Bu Ayu, seayu suaranya. Matur nuwun Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah siang ini kita bisa bertatap layar bersama dengan narasumber kita Ibu Hayati. Tekan barisannya penontonnya udah rayu mlebu. Ayo bisa di-mute, ayo. Ibu Dini, punten untuk Ibu, mungkin hostnya bisa dikembalikan ke saya terlebih dahulu, Bu Dini. Sekedap saya oke, sekedap. Gatel kabeh kok mari ngono grujukan dulu. Bu Ninti, Paling keringetan Bu Ninti mungkin bisa mematikan mikrofon terlebih dahulu, Bu Ninti. Nggih. Bu Ninti, halo. Sebentar Bu, tak beritahunya Bu Nggih. Ninti. Saya Nggih, matur nuwun. Sampun mute nggih. Terima kasih Bu Dini, saya sudah jadi host kembali. Monggo Pak Edi bisa dilanjutkan. Lanjutkan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu peserta Zoom untuk pengelolaan P5. Yang kedua, terima kasih atas kehadiran panjenengan yang mendadak ini. Mudah-mudahan bukan penghalang untuk kita mengikuti. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah kita nanti mudah-mudahan mendapat syafaatnya di hari akhir. Ibu, Bapak, utamanya kelas 1 dan 4, hari ini, siang ini, sekarang ini menindaklanjuti yang pernah kita mendapatkan sosialisasi tentang pengelolaan P5. Waktu itu kita bersama-sama untuk mendapatkan pencerahan dengan narasumber yang sama, yaitu Ibu Dini, tentang bagaimana pembelajaran P5, waktunya kapan, model pelaksanaannya bagaimana, penilaiannya bagaimana. Nah, sekarang ini kita setelah mendapatkan nilai dari P5, bagaimana memasukkan ke aplikasi. Aplikasi ini pun juga kita ciptakan atas prakarsa Bu Dini, walaupun nanti mungkin aplikasi ini untuk intern karena kita sederhanakan supaya dari kita masing-masing nanti mudah untuk memasukkan ke aplikasi. Hari ini nanti kita akan dapat bimbingan, arahan dari Bu Dini bagaimana untuk memasukkan nilai ke aplikasi. Selanjutnya, jika ini sudah, nanti masih ada tahap berikutnya, operator kita di sekolah, nanti juga minta bimbingan Bu Dini, kita kumpulkan, mungkin tatap muka, supaya enak untuk yang operator, bagaimana ngelingkan ke Dapodik. Jadi ini masih ada beberapa tahap, untuk tahap ini adalah khusus Bapak Ibu Guru kelas 1 dan 4, selanjutnya nanti masih mohon bantuan Bu Dini untuk operator mengelingkan nilai P5 ini ke Dapodik. Oleh karena itu, Ibu Bapak, mohon nanti bisa ngikuti dengan baik, mungkin tidak lama 1 jam mungkin selesai, atau malah tidak sampai, supaya kebingungan, kegalauan dari kita dengan cara kita Zoom ini mudah-mudahan nanti sudah terkurangi sehingga kita bisa melakukan pengelolaan nilai P5. Mungkin itu saja supaya segera Bu Dini bisa
ngawali kegiatan ini sehingga nanti selesainya tidak sampai sore-sore. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu guru kelas 1 dan 4 satu kecamatan. Mohon maaf kalau sekiranya ini dirasa mendadak karena cari waktu itu sulit karena Bu Dini juga harus menyelesaikan di sekolahnya sendiri, kadang juga dibutuhkan di tempat lain. Ini tadi kok ada waktu longgar sedikit, terus kita manfaatkan. Sekali lagi mohon maaf, termasuk Bu Dini, kita todong untuk memberi pencerahan di siang hari ini. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Edi Rianto. Baik Bapak Ibu sekalian, acara selanjutnya adalah bimbingan singkat terkait dengan penyusunan rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk kelas 1 dan juga kelas 4. Hal ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Dr. Suhardini Nurhayati MPD. Kepada beliau disilahkan. Monggo Bu Dini. Oke. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua K3S yaitu Pak Edi, yang alhamdulillah hari ini tadi beliau bersedia hadir, dan juga rekan-rekan seperjuangan saya, guru kelas 1 dan 4, yang pada siang ini menyempatkan diri untuk mengikuti bimbingan singkat ya, secara daring. Dan saya terima kasih dan juga mohon maaf Bapak Ibu, ini mendadak sekali ketemu kliknya itu kok ya pas siang ini gitu. Sebetulnya kalau dari Pak Edi instruksinya itu sudah agak lama Bapak Ibu, cuma saya aja yang ndablek gitu Bapak Ibu, karena waktu juga bingung untuk ngaturnya juga gitu. Jadi saya tangguhkan dulu. Sebenarnya kalau Pak Edi semangatnya sudah luar biasa, sejak minggu-minggu lalu saya diminta untuk membimbing teman-teman gitu. Jadi baru bisa terlaksana hari ini. Itu pun juga setelah tadi pagi itu saya ditelepon lagi oleh Pak Edi. Jadi Masya Allah Pak Edi ini Ketua K3S itu memperhatikan sampai detail gitu Bapak Ibu ya. Jadi mohon maaf kalau hari ini undangannya sangat mendadak. Mungkin Bapak Ibu lagi ada kegiatan apa gitu ya, harus dengan tangguhkan demi untuk kegiatan ini. Mohon maaf Pak Edi, baru bisa terlaksana hari ini. Dan Bapak Ibu langsung saja nggih, untuk kegiatan hari ini tuh kita namai bimbingan singkat saja nggih, karena memang tidak lama. Saya memprediksi itu sekitar 1 jam selesai gitu ya. Kalaupun nanti akan ada tanya jawab itu tidak lama. Bimbingan singkat karena di Kecamatan Lowowaru itu beberapa waktu yang lalu itu sudah pernah kan rapot kan sampai area-area Ayu, minta tolong. Ini Bu, sekedar Bu saya mencari dulu. Oh ini Bu Pras. Oke. Bapak Ibu, tak tolong untuk bisa di mute dulu speakernya. Mungkin tadi ketutul itu, kalau sengaja kayaknya nggak mungkin. Mungkin ketutul aja. Jadi untuk apa namanya proyek ini di wilayah K3S itu bidang GTK termasuk bidang saya Bapak Ibu di wilayah Kecamatan Lowowaru itu sudah mengadakan kegiatan sosialisasi bagaimana sih asesmen di proyek itu seperti apa, dan waktu itu kita laksanakan di Lowowaru 2 nggih Pak Edi nggih? Nggih, Lowok 2. Oke, di Lowowaru 2, dan waktu itu saya menyampaikan tentang bagaimana merumuskan nilai, bagaimana menilai aktivitas gitu ya, dengan berbasis pada dimensi dan sebagainya. Elemen ya yang ada itu di profil pelajar Pancasila. Maka karena sudah tahu cara menilainya, nah maka saya yakin Bapak Ibu juga sudah menilai proses-proses itu, sudah melewati itu, dan sekarang PR terbesar adalah bagaimana rapornya nanti, karena rapor itu setahun ya Bapak Ibu, jadi rapor proyek itu tidak per 6 bulan tapi setahun. Jadi setahun sekali itu diberikan kepada anak-anak, dan minggu ini dan minggu depan itu adalah kegiatan kita untuk minggu ini berarti ya, minggu ini untuk penerimaan rapor. Namun
Jika rapor proyek minggu ini belum siap, maka bisa diberikan saat awal pertama kali masuk. Itu tidak apa-apa. Yang penting anak-anak mendapatkan rapor proyek pada tahun ini. Karena kita sudah melaksanakan IKM semuanya sejak bulan Juli. Dan nama sekolah kita sudah terdaftar lewat surat resmi dari kementerian di BSKAP nomor 40 ya Bapak Ibu, suratnya itu nama-nama sekolah sudah tercantum di situ sebagai sekolah yang mengimplementasikan IKM mandiri berubah rata-rata begitu nggih, walaupun ada yang mandiri belajar atau mandiri berbagi tapi tidak banyak. Konsekuensi logis yang harus diterima ketika kita sudah memproklamirkan kalau kita mengikuti IKM, kita harus mengikuti implementasi kurikulum Merdeka secara total, baik akademik, intrakurikuler, kokurikuler berupa proyek dan juga ekstrakurikuler. Dan kita punya PR besar kalau rapor akademik, insya Allah sudah rampung ya Bapak Ibu. Kalau rapor yang proyek ya ini yang menjadi bidian kita bersama, karena ini tidak kalah pentingnya. Karena nanti orang tua dan anak-anak harus mendapatkan rapor ini. Dan kebetulan kemarin itu ketika saya mempelajari tentang panduan-panduan dan lain sebagainya, itu kami akhirnya membuat aplikasi sederhana sekali yang kami buat dalam Excel Bapak Ibu, sehingga nanti Bapak Ibu tidak perlu password dan sebagainya, tinggal langsung mengisi saja, dan di situ nanti sudah nge-link, ada di dalam rapornya sudah ada, jadi nanti Bapak Ibu ngeprint, tinggal ngeprint di sheet yang rapor itu. Nah, aplikasi yang saya susun ini sebelum nanti saya sampaikan itu kita buat berdasarkan buku panduan, kemudian asesmen dan juga pembelajaran, terus kemudian berdasarkan panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dengan satunya lagi itu adalah tentang proses penilaian atau assessment di proyek, sehingga apapun yang ada di aplikasi ini tidak berdasarkan persepsi saya ya, tetapi berdasarkan buku panduan. Maka jika nanti pada proses-proses Bapak Ibu menyusun mengisi aplikasi ini, kemudian mengalami kesulitan atau apa, nah nanti panjenengan bisa langsung WA saya, gitu nggih. Nah, baik, saya akan share. Mohon izin Bu Ayu, saya sudah dijadikan host ini ternyata oleh Bu Ayu. Saya langsung share ini nggih Bapak Ibu, saya akan langsung share rapornya saja ya. Kalau nanti harus berteori macam-macam, rasanya sudah kemarin-kemarin sudah cukup, itunya sudah cukup. Maka sekarang akan langsung saya share bagian penting dari proses ini. Saya akan share aplikasi rapor proyek itu semester tahun pelajaran 2022-2023 yang kelas 1, sebetulnya sama sih kelas 1 dan kelas 4, tapi nanti saya juga akan share rapor proyek kami Bapak Ibu ya, rapor proyeknya Insan Amanah itu juga akan saya share. Paling tidak nanti saya akan sampaikan saja di sini, ini contohnya seperti ini gitu. Karena seperti yang disampaikan oleh Pak Edi tadi, PR kita setelah menyusun rapor proyek ini yang akan kita bagikan kepada orang tua, kurang satu lagi Bapak Ibu PR kita, yaitu mengisi rapor proyek yang nge-link dengan Dapodik. Kurang satu. Nah, kalau yang nge-link dengan Dapodik itu saya harus bertemu juga dengan tim Dapodik, karena nggak bisa kalau guru kelas 1-4 saja. Nah, nanti dengan Pak Edi tadi sebenarnya sudah ada pembicaraan, kalau nggak bisa bertemu tatap muka berarti daring saja, tetapi di situ harus ada tim Dapodik. Bagaimana sih trik dan tipsnya supaya nanti bisa mengisi rapor e-rapor yang akan terhubung dengan Dapodik? Karena kebetulan saya sudah selesai mengisi untuk proyek dan sudah masuk ke e-rapor ke Dapodik ya Bapak Ibu, tetapi ternyata pada proses-prosesnya itu banyak kesulitan dan hambatan Bapak Ibu yang kita alami, baik pada aplikasinya sendiri juga pada hubungan antar jaringan di dalam aplikasi
milik kementerian itu, Dapodik itu Bapak Ibu, rapor e-project itu. Maka itu yang ingin saya sampaikan, gitu nggih. Maka kita step by step. Sekarang gurunya dulu, guru kelas 1-4. Mari kita melihat seperti apa sih menyusun rapor project. Nanti setelah selesai Bapak Ibu mengisi, Bapak Ibu print out, dibagikan kepada anak-anak. Next step berikutnya adalah kita mengisi, memindahkan rapor project ini ke dalam e-rapor project milik pemerintah yang terhubung dengan Dapodik. Ngeten nggih? Baik, saya akan share yang ini kelas 4 dulu nggih. Kelas 4 dulu, ini akan coba saya share sebentar. Nggih. Sebentar nggih Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu, sampun terlihat nggih? Ampun. Nggih. Sudah terlihat. Saya tutup dulu. Nggih. Bapak Ibu, ini yang saya sebut tadi memang bukan sebuah, memang belum saya rumahkan ya menjadi tampilan yang cantik ya, karena memang bikinnya kemarin juga dalam kondisi akhir tahun itu kan banyak tugas ini macam-macam itu. Akhirnya kita membuatnya yang simpel saja supaya Bapak Ibu juga nanti jika seandainya berkenan untuk mengadopsi ini juga bisa diisi gitu nggih, bisa digunakan gitu ya, tanpa harus ribet mengisi beberapa hal gitu. Nah, ini berhubungan dengan data siswa, monggo nanti di sini langsung bisa diisi nggih nama siswa. Karena di sini sudah rumus nggih Bapak Ibu, maka nanti di sini bisa langsung ngelink ke rapornya. Ngoten nggih. Nah, ini Bapak Ibu, ini ada 1 2 3 4 5 6. 6 ini adalah bagian dari 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Kita menyediakan ada 6. Nah, permasalahannya kemarin itu waktu jenengan project 1 berapa dimensi, project 2 berapa dimensi. Jangan khawatir dulu. Loh Bu, saya kemarin project 1 cuma 2. Project 2 saya ambil 2 dimensi, berarti 4 dimensi. Ya sudah, berarti yang 2 dimensi nggak usah diisi. Karena nanti rapor akhir di sini itu sesuai dengan yang jenengan isi saja. Jadi tidak akan muncul semuanya. Ngoten nggih. Nah, berikutnya saya buka satu dulu nggih, yang beriman. Nih, nah ini Bapak Ibu. Nah, di sini nanti nama anak yang sudah jenengan tulis di sini, nggih, itu otomatis langsung akan masuk di sini, Bapak Ibu. Ini nama anak, nggih. Nah, kebetulan ini dimensinya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Elemennya apa saja? Ya, ini elemennya Bapak Ibu. Nah, di elemen ini kalau kita klik Bapak Ibu, itu ada pilihan. Nah, nanti jenengan tinggal melihat mau pakai elemen atau subelemen yang mana di sini. Ngoten nggih. Nah, terus kemudian elemen akhlak pribadi juga begitu. Kalau kita klik di sini, ini elemennya dan ini adalah subelemennya. Maka nanti di sini Bapak Ibu juga bisa langsung melihat gitu ya, mana subelemen dan elemen yang akan kita isikan di sini. Ngoten nggih. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu nanti silakan mengisi di sini nilai anak. Nilai anak ini Bapak Ibu kita ambil dari formatif dan sumatif yang kemarin sudah Bapak Ibu nilai, aktivitas yang sudah Bapak Ibu nilai waktu anak-anak melaksanakan proyek. Proyeknya aktivitasnya apa saja. Nah, kemarin juga sudah saya berikan sosialisasi nggih Bapak Ibu bahwa untuk menilai MB mulai berkembang, sudah berkembang, sedang berkembang, berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Itu kemarin melihatnya pada urutan deskripsi fasenya Bapak Ibu. Itu nggih, bahwa BSH ini yang sesuai dengan fase tersebut. Sedangkan kalau yang SB sedang berkembang dan mulai berkembang, ini melihat ke fase sebelumnya.
Itu untuk rubrik penilaiannya. Sedangkan yang sangat berkembang itu melihat ke fase setelahnya. Kalau ini kelas 4, berarti dia masuk ke fase B. Maka nilai anak untuk berkembang sesuai harapan, ya Bapak Ibu, untuk berkembang sesuai harapan ini berarti di fase B. Setiap fase ya, kalau kelas 1-4 berarti fase A dan fase B. Maka di dalam ini Bapak Ibu, apa saya sharekan dulu ya. Nah, saya slide-kan dulu, mohon maaf. Supaya Bapak Ibu ingat kembali apa yang sudah saya sampaikan. Sebentar nih Bapak Ibu, saya stop share dulu. Saya mau share yang ini dulu. Ngapunten, saya mau share yang ini dulu. Nah ini. Bentar. Nah, share lagi untuk mengingatkan kita tentang ini. Nah, ini. Ya. Ini. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah bagian dari kita menyusun rubrik kemarin, dan ini sudah masuk ke sosialisasi yang beberapa waktu lalu kita sampaikan ya, saya sampaikan ya Bapak Ibu. Maka untuk menilai SB sudah berkembang, mulai berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang, itu kita melihat ini Bapak Ibu. Melihat alur perkembangan dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Kata siapa? Kata buku panduan, dan juga sesuai dengan yang ada di surat keputusan Bapak Ibu ya, surat keputusan Badan Kurikulum. Bagaimana memberikan assessment pada proyek. Ya, itu rubriknya seperti ini. Jadi ini bukan karangan saya nggih Bapak Ibu, tapi sudah sesuai dengan panduan. Contohnya, nah ini kan sudah sesuai fase. Contohnya, Bapak Ibu mengambil alur dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mengambil elemen akhlak beragama dan mengambil sub elemennya mengenal mencintai Tuhan Yang Maha Esa. Maka untuk menilai anak-anak ada 4 kategori tadi. MB, SB, BSH, dan juga SAB, sangat berkembang. Mulai berkembang, sedang berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Maka yang jadi patokan itu adalah BSH-nya dulu. Berkembang sesuai harapan. Berkembang sesuai harapan ini tempatnya persis ada pada fase tersebut. Kalau saya ngomong kelas 4 berarti berkembang sesuai harapannya itu ada di sini. Ya. Nah, kemudian kita cari setelah berkembang sesuai harapan ada apa? SAB, sangat berkembang. Sangat berkembangnya ini adalah fase sesudah B. Berarti ini rubriknya untuk sangat berkembang. Sedangkan untuk sedang berkembang dan mulai berkembang melihat fase di bawahnya. Berarti ini adalah sedang berkembang dan ini adalah kategori mulai berkembang. Ya, jadi untuk membuat rubrik Bapak Ibu tidak perlu mengarang sendiri karena sudah ada aturannya di dalam menilai hasil dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Itu kalau yang untuk fase B yang kelas 4. Sedangkan yang kelas 1, nah kelas 1 kan fase A ya. Maka kelas 1 di sini bagian ini ya. Ini adalah bagian dari penilaian BSH. Ingat rumusnya BSH dulu. BSH itu tempatnya ada di fase tersebut. Ini BSH. Berkembang sesuai harapan. Maka sangat berkembangnya itu mengarah kepada fase B. Sekarang fase sebelumnya untuk SB bagaimana? Sedang berkembang. Sedang berkembang melihat ke fase fondasi. Permasalahannya sekarang yang MB mana Bu? Habis ini sudah. Ya, untuk yang MB mulai berkembang di sini Bapak Ibu bisa menambah mengenal adanya Tuhan melalui sifat-sifatnya dengan bantuan orang lain.
Karena ada anak di kelas 1 itu yang belum bisa mandiri. Nah, ini ditambah dengan bantuan orang lain. Nah, anak ini jika anak-anak Bapak Ibu kelas 1 ya, untuk mengenal Tuhan masih dibutuhkan bantuan Bapak Ibu guru, ya, memerlukan banyak intervensi dari Bapak Ibu guru supaya dia mengenal siapa Tuhannya, maka anak ini masih dalam fase MB, mulai berkembang. Seperti itu. Ngoten nggih. Baik, saya lompati dulu nggih, sudah paham nggih untuk rubriknya, mana MB, mana SB, mana BSH dan mana SAB. Saya kembali lagi sekarang ke aplikasi tadi. Nah, ini tadi hanya untuk memantik panjenengan saja ya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya kembali lagi ke sini. Saya kembali lagi ke sini, ini nanti dinilainya sesuai dengan aktivitas tersebut. Aktivitas tersebut nilainya apa? Ya, untuk anak-anak. Dan di sini nilainya menggunakan angka 1 ya Bapak Ibu. Ya, karena nanti biar munculnya centang. Jadi jangan centang tapi angka 1. Dengan tulis di sini angka 1, gitu nggih. Nanti akan muncul di rapor ini centang, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu mengisi ini ada mandiri, ya, ada gotong royong, ada berkebinekaan, ada nalar kritis, ada kreatif. Insya Allah itu di sini sudah kami susun semuanya. Jadi Bapak Ibu tinggal melihat elemen sub-elemennya, dipilih saja. Kan kita nggak mungkin kemarin itu ngambil semua elemen, ngambil semua sub-elemen, kan nggak mungkin. Maka masing-masing diserahkan kepada sekolah, kemarin milih elemen apa, milih sub-elemen apa, berdasarkan aktivitas yang Bapak Ibu lakukan. Gitu nggih. Nah, nanti Bapak Ibu saya tunjukkan dulu ya di rapornya. Nah, nanti rapornya akan seperti ini. Nah, ini nanti ada rapornya. Tadi nama anak pertama tadi Abid nggih. Nah, itu di sini muncul. Ini sebentar lagi saya jelaskan. Nanti rapornya akan seperti ini Bapak Ibu. Maka angka 1 yang tadi jenengan tulis dinilai anak itu nanti keluarnya di sini itu akan berupa centang-centang. Nah, ini akan berupa centang-centang. Ini kebetulan di sini masih kita tulis semua elemen. Nanti semua dimensi. Nanti jika Bapak Ibu hanya mengisi 2 dimensi, 3 dimensi ya yang lain hilang, nggak akan muncul. Gitu nggih. Seperti itu. Nah, ini untuk rapornya. Dan di rapor ini harus ada keterangan oposisi MB, SB, BSH dan SA. Oke, sampai di situ dulu. Pertanyaan nanti ya. Saya lanjut dulu nggih. Nah, di dalam rapor Bapak Ibu, ini ada yang namanya deskripsi. Ini namanya deskripsi proyek. Ini namanya deskripsi proyek. Di sini ditulis deskripsi proyek, di sini ditulis deskripsi proyek. Setelah kalau membaca buku panduan cuma sekali, insya Allah makin akan bingung. Maka buku panduan tentang rapor di proyek itu harus dibaca berulang kali, kemudian dipraktikkan Bapak Ibu. Ya, kemudian membaca buku panduan di proyek itu tidak bisa belakangnya tok, hanya dibaca pada saat rapornya tok, tetapi harus dibaca mulai keseluruhan sehingga Bapak Ibu akan menemukan benang merah sebelum mengisi deskripsi ini. Dan setelah saya membaca berulang kali Bapak Ibu, saya mendapatkan pemahaman sesuai dengan yang ada di contoh, bahwa yang di sini, ya ini ada tulisan mengenal keberagaman di sekitarku, mengenal keberagaman, ini adalah judul proyek sekolah. Jadi di sini bukan tema. Kalau tema kan yang menyusun pemerintah, tidak boleh diganggu gugat. Tadi tema itu ada apa kemarin itu kewirausahaan, gaya hidup berkelanjutan, gitu nggih, Bhinneka Tunggal Ika dan lain sebagainya. Nah, itu namanya tema Bapak Ibu. Tema itu disusun oleh pemerintah. Yang ditulis di rapot ini adalah judul dari proyek kita. Maka Bapak Ibu yang kemarin mungkin belum menentukan judul proyek masing-masing sekolah, sekarang segera dipikirkan judul proyek saya kemarin apa ya? Ya. Ini cuma contoh ya Bapak Ibu, ini hanya contoh saja.
contoh judul proyek mengenal keragaman budaya Kota Malang dan upaya melestarikan kearifan, sehingga judul inilah yang menjadi keberagaman masing-masing rapor di semua sekolah. Jadi nggak sama judulnya. Mengapa pemerintah kok di situ nggak ditulis tema saja? Kewirausahaan, gaya hidup berkelanjutan. Karena pemerintah ingin membidik keberagamannya. Karena kalau tema boleh sama, SD saya dengan SD jenengan boleh sama. Karena tema kan kita nggak boleh nyusun sendiri. Kita kan harus manut dengan pemerintah, ada 7 tema kan. Nah, itu pilih saja salah satu. Tapi judul boleh berlainan kita karena sudah merdeka. Maka judul masing-masing itu Bapak Ibu harus memikirkan ini judulnya apa ini? Judulnya apa? Tolong dipikirkan bersama tim. Kalau Bapak Ibu sudah nemu judulnya, alhamdulillah. Itu nggih. Nah, selanjutnya untuk deskripsi sekarang. Deskripsi ini di sini ditulis tentang namanya saja deskripsi. Jadi deskripsi ini adalah gambaran singkat ya. Deskripsi itu kan gambaran singkat ya, secara harfiah itu arti deskripsi itu adalah menggambarkan secara singkat tentang profil tersebut. Nah, maka di sini ditulis di dalam proyek 1 deskripsinya adalah proyek yang pertama ini mengusung dimensi ini dan dimensi ini. Jadi ditulis dimensinya di situ. Menggunakan dimensi apa? Dalam melaksanakan dimensi tersebut, sekolah punya kegiatan apa saja itu ditulis di deskripsi ini. Nanti saya beri contoh. Ini saya beri contoh. Okay? Nah, ditulis di sini. Ini kebetulan 2 proyeknya Bapak Ibu ya, proyek 1, proyek 2. Ini namanya deskripsi proyek. Ya, ini judul proyek. Ini judul proyek. Ini deskripsi proyek. Deskripsi proyek itu sak kelas podo, Bapak Ibu. Ya, 1 kelas atau 1 paralel, kelas 1 semuanya ya sama, kelas 4 semuanya ya sama. Deskripsinya kelas sama. 1 rombel itu sama. Ya, paralel itu sama. Kelas 1 apa deskripsinya, kelas 4 apa. Itu namanya deskripsi. Ngoten nggih. Dan nanti jenengan nulisnya di sini. Nah, judul proyeknya itu di sini nanti. Kemudian nanti di sini ditulis. Itu nggih. Nah, berikutnya Bapak Ibu yang perlu saya tekankan lagi nanti cara ngisinya itu di sini. Nah, itu di sini. Nah, ini beda. Ini bukan deskripsi. Ini catatan siswa. Nah, ini Bapak Ibu sing rodok kudu mikir Didik. Karena catatan siswa ini tidak bisa dirumus. Jadi kalau saya membaca beberapa panduan dan juga beberapa praktik baik rapor ya yang ada di PMM ya, platform Merdeka Mengajar, Guru Berbagi, ternyata catatan ini tidak bisa dirumus Bapak Ibu. Sesungguhnya catatan ini berisi tentang keunggulan anak-anak. Mana anak-anak ini yang sudah SAB, sangat berkembang itu dia pada subelemen apa, dan yang masih atau sedang berkembang itu pada bagian mana. Gitu nggih. Maka masing-masing anak itu berbeda. Nah, Bapak Ibu mencermati bagian apa dari Ananda ini yang paling menonjol keunggulannya, dan pada bagian apa yang Ananda ini masih butuh pengawalan. Belum maksimal, belum optimal. Untuk kata kerja operasionalnya diserahkan sepenuhnya kepada sekolah. Mau menggunakan kata Ananda Dini berkembang sesuai harapan pada dimensi pada elemen ini, karena dia sudah pada elemen gotong royong, pada dimensi gotong royong, karena sudah mampu bekerja sama dan berkolaborasi dengan baik di kegiatan ini. Namun Ananda masih perlu pendampingan dalam dimensi mandiri misalnya, karena belum bisa bertanggung jawab terhadap apa gitu ya disebutkan. Jadi kekurangan dan kekuatan anak itu disebutkan. Jika anak tersebut, anak itu kan ada Bapak Ibu yang memang
sembarangnya api itu kan ono. Gitu ya. Bapak Ibu tidak perlu mencari-cari bentuk celahnya dia. Karena manusia memang tidak ada yang sempurna ya, apalagi anak-anak. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu menemukan ini kok ya gak ono kelebihannya kurang kabeh, saya kok tidak yakin, mesti ono lah. Mesti ono gitu ya. Nah, Bapak Ibu pada proses memberi catatan ini dianjurkan tidak memberi angin surga kepada orang tua. Jika memang anak ini mempunyai banyak atau beberapa hal-hal yang memang perlu untuk dibidik gitu Bapak Ibu ya, perlu untuk didampingi ya, masih perlu pendampingan, Bapak Ibu sampaikan saja jujur supaya orang tua juga tahu itu ya. Jadi ini tidak waktunya kita memberikan angin surga, oh sudah bagus tidak. Tetapi waktunya bagi kita itu untuk menyampaikan, karena kita main fase Bapak Ibu. Kalau nanti Bapak Ibu menyatakan hasilnya sangat bagus semua, ini main fase. Fase berikutnya seandainya turun, itu justru malah bahaya. Gitu ya. Tapi Bapak Ibu perlu menyampaikan secara faktual, datanya seperti apa. Oh, dia sudah mulai berkembang. Oh, dia berkembang sesuai harapan. Next dia naik ke kelas 5, itu ada peningkatan, itu bagus. Tapi kalau sekarang semuanya sudah sangat berkembang, di kelas 5 kemudian terjadi penurunan pada saat dia melaksanakan itu, berarti something wrong, ada sesuatu yang terjadi ini. Ya, ada apa ini seperti itu. Maka sebaiknya kondisi-kondisi catatan ini memang sifatnya progresnya itu harus mengalami kenaikan. Kalaupun ada penurunan ya tidak terlalu signifikan. Wong namanya sikap Bapak Ibu, penilaian sikap itu beda. Karena nilai sikap itu yang diukur itu bukan hanya usia kognitif ya, usia fisik, tapi yang dilihat adalah usia mental anak-anak juga. Ada anak-anak yang usianya kelas 4 sudah 10 tahun memang, tetapi dari sisi usia mental karena mungkin pola asuh, pola didik, lingkungan tidak mendukung sehingga dia seperti masih anak kelas 1 sifatnya, kekanak-kanak sekali itu masih ada. Nah, yang dibidik di profil pelajar Pancasila itu seperti itu. Makanya kenapa tadi di rubrik penilaian itu kok sudah ada di fase B, kok turun ke fase A, kemudian ke fase fondasi untuk rubriknya. Karena yang dilihat adalah usia mental tadi dari sisi afektif atau sikapnya. Gitu nggih Bapak Ibu untuk proses menilainya ini. Nanti catatan masing-masing anak. Kalau yang lain mungkin ini centang. Tapi khusus yang ini nggih Bapak Ibu, ini yang Ananda itu Bapak Ibu perlu harus menulisnya satu-satu. Nih, contohnya ini ditulis di sini catatan proses. Bla 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 itu perlu ditulis di sini. Ini masing-masing anak berbeda Bapak Ibu. Ini masing-masing anak berbeda. Nah, ini masing-masing berbeda. Ini juga masing-masing anak berbeda. Maka ini memang yang perlu waktu khusus. Dan yang tahu persis kondisi ini itu biasanya wali kelas. Sangat paham. Karena wali kelas itu yang berjibaku dengan anak-anak hampir sebagian besar waktunya bersama wali kelas. Guru kelas maksudnya. Jadi untuk mengisi ini memang diperlukan intervensi yang cukup tinggi dari wali kelas. Karena wali kelas yang betul-betul paham tentang kondisi anak saat anak itu melaksanakan proyek. Namun untuk proses penilaian aktivitasnya, portofolio anak-anak itu hendaknya dilakukan penilaian secara komprehensif antara guru kelas, guru mata pelajaran, ya, guru PJOK, guru agama, itu ikut memberikan intervensi terhadap penilaian anak. Tetapi yang mengunggah catatan ini sebaiknya adalah wali kelas. Kalau diserahkan pada guru yang lain, belum tentu guru yang lain itu tahu bagaimana anak itu. Karena kayak guru olahraga misalnya, saya ya yang kalau di kelas misalkan Dini itu serwegep misalnya, bla bla bla. Tapi ternyata saya Dini ini punya kelemahan, dia tuh nggak suka olahraga. Maka ketika guru olahraga mengajarkan olahraga, saya aras-arasen, kadang nggak pakai baju olahraga. Guru olahraga itu kan melihat Dini itu ya hanya pada saat pelajaran olahraga saja kan. Kalau guru olahraga disuruh mengisi catatan ini, maka penilaian terhadap Dini adalah saya
masih berkembang karena saya tidak mampu mengikuti perintah, tidak tertib, kurang disiplin, bla bla bla. Padahal dalam kegiatan yang lain saya sangat aktif. Dini ini sangat aktif. Nah, kalau wali kelas saya yakinnya karena mulai anak-anak datang sampai anak-anak mau pulang itu interaksi paling tinggi adalah dengan wali kelas. Wali kelas yang paling tahu. Tapi semua penilaiannya berdasarkan penilaian semua guru mapel yang mengawal proyek pada saat itu. Itu Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk bimbingan singkat ini. Ini sudah jam 2 dan saya tadi janjinya kan 1 jam ya. Nah, ada waktu 15 menit yang bisa saya gunakan ya untuk Bapak Ibu seandainya ada yang akan bertanya. Monggo, silahkan jika Bapak Ibu akan menanyakan seputar kegiatan bimbingan singkat penyusunan rapor proyek ini. Monggo Bapak Ibu. Bu Ayu, saya kembalikan ke Bu Ayu. Baik, terima kasih banyak. Nggih. Pak, ngomong rame banget soalnya lagi ya. Nih, baik Bapak Ibu sekalian, dipersilahkan jika ada yang bertanya bisa melalui chat maupun bisa bertanya secara langsung dengan menyalakan mikrofonnya. Monggo Bapak Ibu, biar iya, tidak Bu Ayu. mengantuk. Halo, Iya, nggih. Bu Ayu, saya lupa, saya mau share contoh saja hasil rapor yang ada di Insan Amanah, mungkin bisa dipakai sebagai acuan saja, nggih. Yang sudah diisi maksudnya. Tadi kan yang Kosongan. yang Nggih. kosongan, nggih. Nggih. Sekarang mau yang itu sambil menunggu ada pertanyaan di chat. Monggo Nggih, sambil nggih. saya share yang sudah terisi, nggih, supaya siapa Nggih. tahu bisa Bapak Ibu terinspirasi, oh seperti itu toh caranya mengisi, ngoten nggih. Nggih. Sambil saya juga mohon izin untuk membagikan link presensi nggih Bu Dini. Oke, nggih Bu Ayu. Sekedap mau saya share. Mohon izin bertanya boleh? Sampun, monggo Bapak silakan langsung. Untuk catatan kaki Bu, untuk Catatan siswa. proses. Ya. Catatan proses, nggih. Catatan proses itu tertulis selama kegiatan atau sesuai dengan dimensi yang kita cantumkan di raport Ibu. Nggih. Nggih. Jadi catatan proses itu sebetulnya adalah bagian dari keseluruhan proses, Pak. Jadi keseluruhan proses itu mulai dari anak-anak ketika berproses proyek itu kan mereka melangkah berdasarkan dimensi ya, Pak. Betul. Maka yang perlu menjadi catatan itu kita fokus pada sub elemen yang kita bawa. Gitu, nggih. Kalau tidak ada hubungannya dengan proyek, jangan ditulis di catatan. Ini kok saya beri contoh. Menika saya beri contoh sebentar. Insyaallah. Oh ini nih. Maaf nih Bapak Ibu, ini sudah tua itu kadang-kadang kemana-kemana mikirnya itu jadi anu. Nah ini Bapak Ibu, Bu, ayo sampun terlihat Kak? Sampun, nggih, sampun. Oke, Bapak Ibu, ini milik anak-anak nggih, milik anak kami kelas 4 ya, milik anak kami kelas 4. Ini nama anak nggih di sini, identitas maksudnya. Nah, ini kegiatan beriman, ngapunten. Nanti Bapak Ibu nulisnya anu aja nggih, pakai angka 1 nggih. Nanti akan munculnya begitu diklik dia jadi centang. Dia jadi centang. Bapak Ibu jangan menulis dengan centang tapi dengan angka 1. Nanti dia akan munculnya seperti ini. Nah, ini di sini dicentang, nggih. Centang ya semua ya. Yang berhubungan saja meskipun ada beberapa sub elemen tapi kita tidak ambil. Ya, kita ambil, tidak kita ambil. Nah, kebetulan yang Insan Amanah itu kemarin mengambil semua dimensi ya. 3 dimensi di semester 1 dan 3 dimensi di semester 2. Tapi kalau Bapak Ibu hanya 4 dimensi atau 2 dimensi saja nggak masalah. Nggak masalah nih. Tidak ada keharusan ngambil 6 dimensi, tidak ada. Nah, ini ya saya langsung ke rapornya ya. Nah, ini langsung ke rapornya. Jadi tidak perlu atas nggih. Nah, itu karena atas sudah nama anaknya. Nah, di sini Bapak Ibu, proyek pertama, maaf apa terlalu kecil ya, saya besarkan dikit nggih. Saya saja ini bacanya juga bingung kalau terlalu kecil. Nah, oke. Ini judulnya mengenal diri dan keragaman di sekitarku, mengenal keragaman budaya.
Proyek pertama yang dilaksanakan di kelas 1 ini mengusung tema Bhinneka Tunggal Ika. Dimensi yang diangkat adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Pembiasaan bersyukur atas keragaman yang ada di sekitarnya dalam kegiatan pet show dan berkebun. Maka yang ditulis di deskripsi ini adalah, ini proyek pertama, dimensinya apa, dan kegiatannya itu apa saja. Ya, kegiatannya apa saja? Oh, ada kegiatan bank sampah. Ya. Oh, ternyata ada kegiatan untuk outing kelas. Nah, itu kan masing-masing sekolah berbeda. Itu nggih. Maka Bapak Ibu cukup menulis satu deskripsi ini bisa digunakan untuk satu kelas atau ada kelas paralel misalnya 1 ABCD atau 4 ABCD. Ngoten nggih untuk ini. Nah, ini rapornya nanti munculnya centang-centang kados ini nggih Bapak Ibu seperti ini nggih. Nah, karena kami ngambil 6 dimensi maka muncul. Nah, sekarang yang di catatan. Nah, ini yang di catatan. Dalam proses pelaksanaan profil pelajar Pancasila kelas 1, Elsa sudah bersikap jujur, berani menyampaikan fakta. Namun dalam kreativitas masih kesulitan mengeksplorasi, belum cukup mampu merefleksikan problem. Kata-kata ini muncul di mana? Ini didapat dari sub-sub elemen Bapak Ibu. Saya contohkan guys seperti ini. Anda sudah bersikap jujur, berani menyampaikan fakta kebenaran. Itu kata kunci ya. Berani mencoba, adaptif, eksplorasi gagasan, merefleksikan problem, menerima perbedaan. Mari kita lihat. Ini ada gagasan kreatif. Ini ada mengekspresikan. Ini ada menggabungkan gagasan. Ini bisa menyampaikan apa yang dipikir. Ini bisa menyebut apa yang dipelajari. Itu. Kemudian berikutnya ini bisa menerima hal-hal yang mungkin itu dia adaptif. Tadi ada kata adaptif ya. Berani mencoba dan adaptif. Itu ya. Tadi ada kata-kata itu. Nah, semua hal-hal yang berhubungan dengan catatan kaki ini jujur. Membiasakan bersikap jujur. Ini adalah bagian dari sub elemen yang kita bawa. Dan ini masuk di catatan. Loh, bukan. Nah, Elsa sudah bersikap jujur. Maka Bapak Ibu, loh Bu ini kan banyak. Kalau saya tulis semua anak-anak keunggulan di mana kelemahannya, di mana ini kan banyak. Tidak harus ditulis semua. Tulis yang paling menonjol saja. Apa kekuatannya satu dan beberapa kelemahan. Atau sebaliknya, beberapa kekuatan saja yang memang paling menonjol. Jika ada kelemahan ditulis. Nah ini. Namun dalam kreativitas dia masih kesulitan mengeksplorasi gagasan atau ide. Mengapa? Karena ketika teman-temannya mengerjakan, si Elsa ini meskipun sudah dipantik berulang kali, dia masih diam saja Bapak Ibu. Tidak bereaksi sama sekali. Dia butuh pemantik yang lebih sering dan lebih lama. Maka di sini kami tulis. Ya, di sini. Dan Elsa belum cukup untuk merefleksikan problem dan menerima perbedaan pendapat. Karena masih sulit untuk menerima pendapat dari teman yang lain. Gitu ya. Kalau misalkan dia sedang berpendapat, kemudian temannya yang lain merasa kurang setuju gitu, dia menginginkan bahwa pendapatku paling benar dan sebagainya. Nah, pada konteks inilah wali kelas itu yang paling tahu. Dan catatan ini bukan catatan kesehariannya dia ya Bapak Ibu, tapi catatan saat dia melaksanakan proyek 2 semester. Itu yang menjadi catatan khususnya. Seperti itu, saya stop share dulu untuk pemberian contohnya. Seperti itu nggih. Tadi maaf Bapak siapa tadi yang bertanya? Saya lupa menanyakan nama tadi. Ngoten Bapak. Pak Yudis. Terima kasih Bu. Sama-sama Bapak. Ini ada pertanyaan ya Bu Ayu? Oh bukan, ini Bu Ayu. Monggo kalau ada yang tanya lagi. Nggih Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin disampaikan. Monggo silakan. Dari SDN Lawak Baru 4. Nggih. Monggo Ibu bisa menyalakan mikrofon kalau ingin bertanya. Sampun bisa nggih. Monggo. Waalaikumsalam. Ngapunten, suaranya belum masuk di sini, Bu nggih. Belum masuk sama sekali untuk suara panjenengan. Mungkin
bisa diperbaiki terlebih dahulu untuk mikrofonnya atau mungkin bisa bertanya melalui chat mawon nggih. Monggo. Enggak. Baik, kepada Bapak Ibu yang lain monggo dipersilahkan jika ingin bertanya secara langsung maupun melalui chat di Zoom ini. Oh ya, Bapak Ibu Bapak Ibu boleh nulis di chat dengan penjelasan saya tadi. Saya ingin komen Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu bingung atau sudah cukup jelas? Monggo silakan di chat juga supaya saya bisa ini kan saya mendapat amanah ya dari Pak Edi ya. Saya ingin melihat ketercapaian apa yang sudah saya sampaikan. Kira-kira Bapak Ibu masih bingung atau tidak dengan aplikasi sederhana ini untuk project? Monggo silakan bisa ditulis di chat Bapak Ibu. Nggih Bu Ayu, halo. Nggih, sampun Oh, nggih, terdengar sampun. dengan jelas. Monggo Ibu. Terima kasih Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Bu Nastiti. Berjamaah. Ya Bu, monggo Bu. Nggih, Bu Dini mau derek tanglet ini untuk apa namanya? Untuk saya tadi waktu melihat rapotnya Bu Dini yang elemen dan subelemen, apakah ada ketentuan nggih Bu untuk jumlah elemen yang diangkut di masing-masing dimensi? Terima kasih. Pertanyaan bagus Bu Nastiti. Tidak ada. Tidak ada. Jadi tidak ada aturan Bapak Ibu harus mengangkut semua elemen, harus mengangkut subelemen semua, tidak ada. Jadi pemerintah betul-betul ingin memberikan kebebasan sesuai kemampuan sekolah. Sesuai kemampuan sekolah, jadi tidak bisa dipaksakan sama. Seperti itu Bu Nastiti. Dan untuk pemilihan dimensi, pemilihan elemen dan pemilihan subelemen ini memang setidaknya di awal itu harus melalui proses analisis dulu. Ini kira-kira yang bisa dilakukan dan mana yang tidak. Kalau Bapak Ibu mengadopsi modul proyek milik sekolah lain boleh, tapi sesuaikan dengan kondisi. Jadi tidak harus 6 dimensi masuk. Tidak harus semua elemen masuk dan tidak harus semua subelemen masuk. Harapannya di fase berikutnya ketika Bapak Ibu melaksanakan proyek, Bapak Ibu bisa mengembangkan elemen yang lain dan subelemen yang lain. Kalaupun sekarang Bapak Ibu mengambil 6 dimensi jupuk kabeh, semua elemen diambil semua, misalnya terus semua subelemen dibawa semua, itu juga tidak salah. Karena nanti di fase berikutnya berarti Bapak Ibu juga harus mengambil semua dimensi, mengambil semua elemen dan mengambil semua subelemen dengan gradasi dan kategori yang harus lebih meningkat dari fase sebelumnya. Jadi tidak ada yang salah. Yang salah yang enggak project Bu Nastiti. Semangat Ibu cantik. Terima kasih Bu Dini. Sama-sama, seperti itu. Monggo, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Monggo, kami persilahkan. Ini sudah untuk responnya sudah banyak Bu Dini. Monggo bisa. Alhamdulillah sudah jelas. Sudah jelas. Ini guru saya ini Bu Astuti dari Tunjung Sekar 1 ya. Bu Nevina ini juga. Terima kasih Bu. Jadi Bu Ninti, Bu Yuni, Jatimulyo, nggih. Untuk formatnya, nggih. Ini saya tanya Pak Edi dulu. Pak Edi apa masih di ruangan, nggih? Pak Edi masih di ruangan kah Bu Ayu atau beliau masih tadi? Masih Bu, masih. Karena Monggo Pak Edi pamit mau merapat. Niki, Pak Edi, untuk format aplikasi saya share ke Pak Edi dan nanti akan di-share ke Gugus nggih Pak Edi nggih. Gitu nggih. Nggih, Bu. Ngoten nggih? Nggih. Untuk referensi. Nggih. Nanti mungkin hari ini juga nggih Pak, karena biasanya teman-teman itu Bu kok belum di-share gitu. Nanti hari ini saya share ke Pak Edi, selanjutnya Pak Edi nanti akan share ke kepala sekolah melalui Gugus dan nanti silakan ditagih ke kepala sekolah nggih Bapak Ibu karena saya sudah share di situ. Ngoten nggih untuk proses pengisiannya.
Baik, kalau tidak ada yang bertanya karena memang kegiatan Bapak Ibu juga banyak, nggih. Bagaimana Pak Edi? Sampun nggih Bapak Ibu, tidak ada lagi yang ditanyakan? Saya lihat di respon juga alhamdulillah sudah berterima Pak Edi untuk teman-teman karena sudah merasa cukup jelas. Monggo. Sampun cekap. Pak Edi sampun cekap niki? Oke, nampaknya teman-teman juga sudah merespon sehingga dengan penjelasan yang cukup jelas sehingga tidak perlu bertanya, tapi jika nanti ada kekurangan jelasan tadi sudah diberi kesempatan bisa jawab. Oke, mungkin cukup. Oh iya, saya aja apa nomor HP saya Bapak Ibu nggih, barangkali ada yang kesulitan, monggo. Nah, monggo di situ nggih. Barangkali mungkin nanti saat melaksanakan aplikasi itu tiba-tiba jenengan bingung, monggo disampaikan saja untuk proses mengisinya. Ngoten nggih. Dan Bapak Ibu, nanti kami saya mohon maaf karena itu sederhana sekali nggih, aplikasinya sifatnya masih seperti Excel biasa gitu nggih. Tapi semoga bisa mengakomodir. Memang sengaja tidak mau membuat yang rumit Bapak Ibu karena kita sudah mumet nih dengan kondisi yang ada, maka tidak perlu dipersulit dengan aplikasi yang mungkin bikin ruwet gitu, seperti itu saja. Dan nanti next Bapak Ibu sesudah rapot ini diisi, kemudian di print, ditandatangani oleh kepala sekolah dan juga wali kelas dan harus diserahkan kepada orang tua. Kalau bisa diselesaikan minggu ini monggo, tapi kalau tidak ya berarti saat tahun ajaran baru diberikan kepada anak-anak yang sekarang kelas 4 yang sudah naik kelas 5 nggak apa-apa diberikan. Terus kemudian yang kelas 1 naik kelas 2 juga sudah nggak apa-apa nanti diberikan. Lebih baik terlambat daripada tidak. Untuk selanjutnya nanti akan ada kegiatan sosialisasi dan ini bimbingan juga ya Pak Edi walaupun singkat. Bagaimana cara mengunggah menuju ke e-rapor project yang terhubung dengan Dapodik. Nah, itu nanti job berikutnya. Matur nuwun semuanya, Pak Edi, mohon maaf dan terima kasih buat Bapak Ibu semua, rekan seperjuangan saya. Semangat nggih, akhir-akhir ini tanggalan kita nggak ada yang hitam, nggak ada yang merah ya, hitam semua. Semoga sehat selalu membersamai anak-anak. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Edi dan juga Bu Dini selaku pemateri pada meeting Zoom siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya akhiri pertemuan pada siang hari ini melalui meeting Zoom, mohon izin untuk Bapak Ibu sekalian bisa menyalakan kamera terlebih dahulu karena akan saya ambil gambar sebagai bukti presensi panjenengan nggih. Monggo semuanya Bapak Ibu bisa menyalakan kamera terlebih dahulu yang sudah di rumah, di dapur juga bisa dinyalakan sebentar saja nggih. 1 2 3 untuk slide pertama, 1 2 3 senyum. Oke. Mohon izin untuk slide yang kedua sebentar. Saya save terlebih dahulu. Berikutnya untuk slide yang kedua, senyum lagi Bapak Ibu. Baik, nggak apa-apa ya, sedikit kering giginya nggih. 1 2 3. Nggih. Selanjutnya untuk slide yang ketiga. Bentar, saya simpan terlebih dahulu. Untuk slide yang ketiga, monggo masih banyak yang dimatikan Bapak Ibu. Monggo bisa dinyalakan sebentar saja. 1 2 3. Oke, terima kasih. Wah, Bu Luki, senyumnya manis sekali. Berikutnya slide yang keempat, slide yang terakhir. Ada 4 Bu Dini. Sebentar, 1 2 3. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Monggo. Kirim lewat nanti. Nanti akan kami kirim melalui Bu Dini. Baik Bapak Ibu, kiranya pertemuan untuk siang hari ini berkaitan dengan bimbingan singkat penyusunan rapor proyek untuk kelas 1 dan kelas 4 telah berakhir. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan Bapak Ibu sekalian bisa diberikan kemudahan dalam pengisian rapor proyek. Amin ya rabbal alamin.
Karena tadi di awal sudah berpantun, jadi penutupnya tidak usah pantun, nggih. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi yang belum mengisi Terima presensi kasih Bu Bapak Dini, Ibu, Pak Edi, Pak Edi, Bu Dini, Barokallah. Masalahnya Bu Astuti. terima kasih Ya, sehat banyak. Matur nuwun. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi Terima kasih, Bu presensi, Dini. monggo bisa diisi dulu presensinya. Bagi yang belum mengisi. Sensi. Bu Rifah belum absen. Belum Pak, ini Pak. Absen. J. Belum absen, saya juga belum absen, Pak SD. Monggo. Pak, Pak. Terima kasih banyak Pak Edi, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin. Ini sudah mengisi presensi sedaya nggih? Belum absen, Oh, belum. belum. Nggih, saya kirim ulang biar Belum. tidak memanjat nggih, sebentar. Saya kirim ulang untuk absennya. Hilang. Nggih, niki masih saya kirim lagi. Monggo. Di chatnya nggih. Bapak Ibu. Oke, Pak. Di chatting, Hilang. di chat obrolan. Nggih, di chat atau obrolan di Zoom niku. Oke, makasih. Nggih, sami-sami. Wis absen, Pak. Turun. Ini tuh Pak Edi, belum absen sebentar. Ibu mau tanya boleh live atau belum? Sampun Bapak monggo bisa Boleh. live nggih. Terima kasih Bu ya, terima kasih. Sami-sami Pak Yudis nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tuh, Bapak bisa Ibu live. bagi yang sudah absen monggo bisa live terlebih dahulu. Niki sengaja belum saya end karena masih ada yang belum mengisi link presensi yang sudah saya bagikan. Jadi bagi Bapak Ibu yang sudah mengisi link presensi, monggo bisa meninggalkan meeting Zoom. Itu yang nyanyi siapa Bu Tina? Bu Intan tak? Bu Intan sama siapa itu? Bu Intan ya suaranya. Kayak sama Bu Nila tahu enggak? Tapi bapak-bapak itu. Bapak adik. Iya, makanya Pak. Kak. Makanya Pak, iku koyo sampun sedaya nggih, Bapak Ibu nggih. Saya end meeting terlebih dahulu. Terima kasih. Masih loading. Oh, masih loading nggih Bapak nggih. Dari Bu Izin. Hampirnya agak sedikit. Belum absen sebentar. Air absen. Saya Belum ya, sudah Pak? Bu. Oh, saya sudah Belum. datang. Telat ya? Telat. Saya sudah tadi. Kalau ada tamu tuh. Ya.
Bisa kok nomornya Pak. Jangan. Bisa. Aku saya error. Pak Ibu. Obrolan. Yang mana sih? Iya, absennya. Tanggung jawab nih. Maksudnya, Ya sudah ngisi ini mana? apa sih? Nggak tahu. UI. Nggak tahu saya. Loh. Iya. Itu sih ada menjawab. Yang menjawab tadi ya. Takon nang Bu Ais.
Jam 1 sampai setengah 3. Itu setengah 3. Kak ono anune ya. Bergabung.